Jangan lupa di subscribe ya. Begini Pak Haji, di dunia ini kan ada banyak manusia ya Pak Haji, dan semuanya pasti memiliki sifat dan akal yang berbeda-beda ya kan. Nah, dari sekian banyaknya manusia tersebut, kenapa Pak Haji malah suka menggoda para ustadz dibanding manusia biasa? Bukannya itu lebih sulit ya Pak Haji? Para ustadz itu kan mengerti tentang agama, dan udah pasti mereka udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Wah, menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar pertanyaan yang sangat bagus. Mau dijawab sekarang apa ntar besok aja nih? Ntar tahun depan aja Pak Haji. Tapi Pak Haji maunya sekarang aja jawabnya gimana? Ya seharusnya memang begitu Pak Haji. Karena tanyanya sekarang mestinya jawabnya sekarang juga Pak Haji. Baiklah, tahun depan akan Pak Haji jawab. Lah kok gitu sih? Kalau jawabnya tahun depan ngapain aku tanya sekarang Pak Haji? Jadi mau dijawab sekarang apa tahun depan nih? Ya sekarang dong Pak Haji. Baiklah, dengarkan dengan benar kalau begitu. Wey, sempet-sempetnya aja nih Pak Haji. Jadi begini penjelasannya. Menurut Pak Haji semua manusia itu sama aja. Punya jasa sekolah tinggi ilmu agama belum tentu mengerti tentang agama. Walaupun hafal semua surah di dalam Al-Quran, kalau tidak tahu artinya ya percuma aja kan. Dan begitu juga dengan hadis dan sunnah Rasulullah. Tahu tapi tidak dijalankan. Nah, ustadz zaman sekarang ini kebanyakannya begitu. Cuman bermodalkan itu doang bisa jadi ustadz kok. Dan lebih parahnya lagi, sangat banyak manusia yang percaya dengan ustadz yang kayak gitu. Lah terus gimana dong cara membedakan ustadz yang asli sama yang jadi-jadian kayak gitu Pak Haji? Lah kalau itu sih mudah aja. Ustadz jadi-jadian itu pasti memiliki sifat sombong, gila harta, dan gila jabatan. Ustadz jadi-jadian itu biasanya pasti marah kalau dalilnya dikritik. Ustadz jadi-jadian itu biasanya juga ogah-ogahan menghadiri acara yang isi amplopnya sedikit. Terus gimana dengan ustadz yang gila jabatan Pak Haji? Kalau itu ustadz yang mengharuskan segala sesuatu yang ada namanya harus ada kata ustadz di depannya. Bahkan kalau bisa di KTP-nya pun harus ada kata ustadz di depan namanya. Lah memangnya itu salah ya Pak Haji? Kata ustadz itu ada karena orang lain mengakui dirinya sebagai ustadz. Kalau mengakui dirinya sendiri sebagai ustadz, udah jelas pasti ada sifat sombong di dalam dirinya. Orang yang benar-benar mengerti tentang agama pasti membuang sifat-sifat buruk seperti itu. Lah benar juga ya Pak Haji. Aku pikir menggoda ustadz itu sangat sulit Pak Haji. Ya tidak dong. Malah untung banyak kalau kita bisa menyesatkan para ustadz. Lah kok bisa begitu sih Pak Haji? Ya iya dong. Kalau ustadznya sesat, para pengikutnya udah pasti sesat juga kan. Lah benar juga ya Pak Haji. Tolong ada setan jadi-jadian Pak Haji. Wey, Tunggu aku Ayang Beb. Woi Batang, ternyata